Halo, what's up guys? Yo, welcome back to another episode today. So, di video sebelum ini guys, saya sudah buat satu video di mana seorang guru ataupun pengetua sekolah agama di Kelantan telah merogol remaja berumur 16 tahun guys. Dan di video kali ini guys, saya akan kongsikan sama kalian semua di mana seorang bomo nih guys telah merogol remaja 15 tahun dan case ini berlaku di Sarawak di daerah Kapit guys. Jadi sebelum kita pergi ke perbahasan ya guys, let's check it out. Rogol remaja 15 tahun kononnya untuk halau hantu tempayan. Seorang bomo ditahan polis karena disyaki merogol remaja perempuan berusia 15 tahun semasa upacara berubat dijalankan di sebatang anak sungai di Batang Baleh. Di sini jam 6 petang Kamis lalu. Ibu mangsa berusia 40-an membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kapit jam 1:30 hari Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Kapit Deputi Superintendent Freddy Bian berkata, bertindak atas laporan itu pihaknya menahan suspek berusia 34 tahun berasal dari Balinggian semalam. Ibunya membawa anak perempuannya berjumpa dengan bomo terbabit untuk berubat karena disangka diganggu oleh hantu tempayan. Mereka bersama anaknya serta dua kawannya dibawa ke tempat kejadian dengan menggunakan perahu oleh bomo itu, katanya dalam kenyataan hari ini. Katanya sampai di lokasi bomo mengadakan upacara miring dan bebiau di tepi sungai itu. Selepas selesai upacara miring dan bebiau, bomo membawa anaknya ke tempat yang tidak boleh dilihat oleh mereka, yaitu di sebelah hulu sungai bagi tujuan mengeluarkan hantu dari badan anaknya. Semasa upacara membuang hantu itu, anaknya dirogol oleh bomo. Bomo menyatakan kepada anaknya supaya tidak menceritakan perkara itu karena nanti penyakitnya tidak akan sembuh, katanya. Beliau berkata pada Jumat lalu jam 2 pagi semasa sampai di rumah, anaknya menceritakan kejadian itu kepada emaknya. Spek direman selama 7 hari mulai semalam hingga 2 Januari depan untuk membantu siasatan. Mangsa dibawa ke Hospital Sibu untuk pemeriksaan pakar, katanya. Kes disiasat mengikut Section 376 Kanun Keseksaan. Alright viewers di luar sana, itulah dia laporan yang telah dilaporkan berkenaan dengan case tersebut. Oke, apakah pendapat anda semua dan apakah pendapat viewers di luar sana? So, kalau bagi saya lah, kita semua nih ada agama guys, tidak perlu lah kita menggunakan bomo untuk mengalau hantu guys. Kalau bomo nih guys, sebab saya tidak pernah nampak dan saya tidak pernah jumpa. Di sana saya tidak percaya yang bomo tuh betul ataupun tidak. Itulah sebab kenapa saya cakap macam begini. Semua orang di dunia nih guys ada agama, dan setiap agama nih, contohnya macam kalau Muslim dia ada ustadz, dan kalau Kristen dia ada father. Oke, sekiranya kalau anak kita ataupun siapa-siapa sahaja yang telah dirasuk oleh syaitan ataupun dirasuk hantu ke apa, kita panggil saja ustadz ataupun father untuk menghalau hantu tersebut. Tak payahlah kita pakai bomo-bomo nih guys. Kita tidak tahu lah, mungkin kepercayaan dorang tuh masih ada sebelah sana, mungkin lebih percaya kepada bomo lah kan. Kalau bagi saya memang tidak percaya, sebab bomo saya tidak pernah nampak depan mata saya dari sekecil sampai sebesar. Saya tidak pernah nampak bomo, so itulah sebab kenapa saya tidak percaya. Dan satu lagi guys, tidak perlu untuk kita mempercayai seseorang nih guys. Contohnya macam case ni lah guys, kayak dia percaya bomo tuh, tetapi dia tidak tahu bomo ni ada tipu muslihat dia di belakang. Ternyata dia ingin merogol anak dia, jadi dia tidak tahu. Mustahil dia punya ibu sendiri pun tidak perasa. Kalau bomo tuh cakap, dia bilang mau bawa anak dia di sana, hanya dorang 2 orang saja yang boleh mengadakan upacara tuh. Tidakkah terlintas di pikiran dia kalau bomo tuh akan berbuat apa-apa sama anak dia? Macam yang saya nampak dalam drama-drama kah ataupun movie-movie kah, dia halau hantu dalam badan orang tuh yang dirasukan. Tidak pun orang 2 orang saja guys, memang ada ramai guys. Tapi mungkin dia punya ibu nih, dia tidak terfikir sudah dia mau anak dia tuh rasukan dia tidak. Mungkin itu dia fikir sudah hantu tempayan, hantu tempayan.
Hantu tampayan apakah pun saya pun tidak tahu, sebab saya guys, saya tidak pernah nampak hantu depan mata saya sendiri. Saya tidak tipu guys. Jadi kalau benda-benda begini ataupun benda-benda mistik nih guys, saya belum berapa percaya selagi saya tidak nampak sendiri guys. So zaman sekarang masih ada bomo lagi kah guys? Mungkin kalau di dalam pendalaman ataupun jauh di dalam kampung, mana-mana tempat, mana-mana daerah, mungkin orang masih mengamalkan bomo. Yang saya pernah jumpa ataupun saya pernah nampak, tapi dia bukan bomo, dia cuma mengubat orang, bukan mengubat yang kerasukan lah guys, yang ada penyakit-penyakit lah, macam terseliuk atau ada apa-apa bengkak di kaki dia, bagian badan itu saya pernah nampak. Tapi kalau bomo saya tidak pernah nampak guys. Kalau orang begitu yang mengubat seseorang itu bukanlah dipanggil bomo, itu dipanggil perubatan tradisional lah. Oke, tapi kalau bomo nih guys, saya nampak dalam TV ya, dalam movie. Mungkin macam begitulah kali dia punya ciri-ciri, tetapi saya tidak pernah nampak depan mata saya sendiri guys. Alright, dalam case nih susah saja mau cakap mau salahkan ibu dia, ataupun kita tidak boleh salahkan sesiapa, tetapi yang bersalah tetap juga pelaku dia guys. Sebab orang nih manusia bertopengkan syaitan. Di depan kau dia baik dan bagus, tetapi bila di belakang kita tidak tahu dia punya niat sebenar macam mana. Mungkin dia memang akan membantu kamu ataupun dia ingin membantu anak kau, tetapi kau tidak tahu kalau di belakang dia tuh dia ada tipu muslihat. Coba bayangkan kalau bukan setakat dia merogol guys. Kalau dia tidak merogol, tetapi kalau dia santau anak kau, kita tidak tahu itu sajalah masalah dia. Kalau kita jumpa yang bomo tuh kita tidak kenal lah, tetapi lebih baik panggil ustadz. Sekiranya kamu seorang muslim, kiranya kamu orang Kristen, panggillah father guys. Itu bagi pendapat saya lah, sebab saya bukan tidak percaya benda-benda mistik, cuma saya belum pernah nampak, dan saya percaya di mana yang saya belajar dan di apa yang saya nampak depan mata saya dari kecil sampai sekarang. Itu saja yang saya percaya. Alright viewers di luar sana, sekiranya kamu ada pendapat lain, kamu boleh komen saja di ruang komen yang telah disediakan di bawah. Sebab setiap orang nih berlainan pendapat, tetapi saya di sini hanya ingin memberikan pendapat dari diri saya sendiri. Dan case-case seperti begini ataupun laporan-laporan atau news-news yang telah diviralkan, oke, saya ingin memberitahu kepada viewers di luar sana, jangan kamu salah sangka. Saya di sini bukan untuk mengambil aib kesalahan orang lain, tetapi saya ingin terjemahkan dia menjadi video lah. Oke, dan dalam video saya tuh saya akan selipkan sedikit-sedikit nasihat dan juga kata-kata yang akan membuka hati orang ataupun otak pikiran orang lah. Itu saya punya function sebenarnya saya buat video seperti begini kepada viewers di luar sana yang percaya bomo ataupun yang tidak percaya bomo. Sesetengah manusia di luar sana ada yang percaya pada benda yang betul, ada yang percaya, bukan semua cakap, ada yang percaya benda yang tidak betul, tetapi mungkin dorang pernah alami ataupun dorang pernah nampak sendiri. Kita tidak boleh cakap lah kalau itu, sebab mungkin itu pengalaman dorang, kalau pengalaman orang lain mungkin lain lah. Jadi saya tidak mau cakap yang janganlah percaya sama bomo, mungkin bomo ni kafir, mungkin dorang ni tidak agama, bukan saya mau cakap begitu. Manusia ni berlainan lah, mungkin itulah kehidupan dorang ataupun mungkin itulah rezeki dorang. Dalam masa yang sama, dalam masa dia mencari rezeki itu, dia telah berbuat salah, dia telah melangkah kaki yang salah lah, supaya dia sanggup merogol anak orang. Dan dia cakap di sana, konon bomo tuh cakap jangan bagi tahu ibu dia, nanti kalau dia bagi tahu dia tidak akan baik, dia cakap. Dan hantu tempayan tuh tidak keluar. Ayat tuh saya tidak percaya sangat lah, tetapi benda ini sudah terjadi, apa boleh buat. Adakah sebelum dia buat tuh dia sudah berpikir ke apa yang terjadi sama diri dia? Begitulah kebanyakan manusia sekarang, dorang mau sedap saja, tetapi di belakang dia guys, dorang tidak tahu apa yang akan terjadi sama diri dorang. Nah, itulah manusia sekarang guys, dorang tahu buat saja, nanti lepas tu baru menyesal. Mungkin dorang fikir dorang tidak akan kedapatan, mungkin dia fikir budak tuh percayakan dia, tetapi di sebaliknya tidak guys ya. Oke viewers di luar sana yang sudah menonton video saya ini, jangan lupa share kepada teman-teman anda sekiranya anda suka dengan video saya ini. Dan satu lagi, jangan lupa klik button subscribe dan juga button lonceng yang ada di sebelah dia, agar kamu tahu update video terbaru daripada saya. Bertemu lagi kita di next video saya guys. Peace yo.